Izin memulai, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi Lama. wabarakatuh. Oke, oke, alhamdulillah kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini. Nah, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, berdoa akan saya pimpin. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Oke, oke, alhamdulillah. Oke, untuk absensi, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum ke pembelajaran, mungkin kita sedikit review materi pertemuan sebelumnya. Oke, ada yang masih ingat nggak jenis-jenis atau contoh dari kaidah pencacahan? Oke, ayo, ada yang ingat nggak? Oke, jadi kaidah pencacahan itu ada dua, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke. Terus, kan kemarin kita udah belajar tentang ruang sampel sama sampel. Nah, di sini untuk cara menyusun ruang sampel itu ada beberapa cara. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, apakah screen saya terlihat? Belum. Sudah kelihatan. Oke, sebentar, Bu. Udah. Oke, Oke, sudah. oke. Kemarin kita udah membahas bahwa menyusun anggota ruang sampel itu ada beberapa cara. Yang pertama itu menyusun anggota ruang sampel dengan daftar. Oke, yang kedua itu menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon. Untuk contoh diagram pohonnya itu seperti ini. Yang ketiga itu menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Oke. Dan yang terakhir yaitu menyusun anggota ruang sampel dengan diagram. Ini. Nah, jadi setiap contoh penyusunan itu tergantung tergantung konteks atau masalah yang disajikan. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kalian itu akan mempelajari tentang apa ya? Tentang bagaimana sih pemanfaatan permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sebelum kita ke masalah ya. Nah, di sini ada beberapa manfaat tentang mempelajari permutasi dan kombinasi. Nah, umumnya permutasi dan kombinasi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang pengaturan suatu objek, bisa kendaraan, angka, atau lain-lain. Nah, untuk contoh dari kombinasi dan permutasi itu bisa dilihat di slide ya. Jadi, untuk kombinasi itu bisa untuk memilih tim, kelompok, atau baju, atau mata pelajaran dan daftar makanan, dan seterusnya. Dan untuk permutasi itu bisa menyusun orang, nomor telepon, angka, warna, dan seterusnya. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kalian akan apa ya, eh, membuat sebuah project poster. Sebenarnya posternya itu apa ya, handmade, tapi karena kita daring jadi nanti posternya itu kita pakai Canva. Oke. Oke, di sini saya akan menunjukkan konteksnya ya. Jadi di sini ada dua konteks, nanti antara permutasi atau kombinasi itu bisa kalian simpulkan sendiri. Oke. Nah, yang konteks pertama itu SMA Negeri 1 Konoha akan mengikuti sebuah olimpiade matematika yang diselenggarakan oleh salah satu universitas di Surabaya. Nah, di SMA ini akan mengirimkan dua siswa untuk menjadi perwakilan. Akan tetapi ada 5 atau sampai 6 anak yang menjadi kandidat perwakilan olimpiade. Nah, nanti kalian akan diminta
bagaimana cara menyelesaikannya itu dengan permutasi atau kombinasi. Dan masalah yang kedua itu misal ada suatu masalah, misal minggu depan di SMA Negeri 1 Konoha itu akan mengadakan pemilihan ketua OSIS. Nah, pada pemilihan ini terdapat 5 sampai 6 kandidat yang terpilih sebagai calon ketua OSIS. Oke, sorry. Setiap warga di SMA Negeri 1 Konoha itu memilih hak untuk memilih ketua OSIS. Nah, dalam pemilihan ini itu ada tiga tempat. Yang pertama itu ketua OSIS, yang kedua itu wakil, dan yang ketiga itu bendahara. Nah, nanti sistemnya itu suara yang terbanyak atau tertinggi akan menjabat sebagai ketua OSIS. Pemilik suara tertinggi kedua itu akan menjadi wakil, dan yang ketiga itu akan menjadi bendahara. Oke. Mungkin untuk pembagian kelompoknya nanti bisa sesuai dengan apa ya, gendernya ya. Jadi kelompok pertama itu laki-laki dan kelompok dua itu perempuan. Untuk LKPD-nya mungkin dapat saya share di grup. Oke, sebentar. Recording in progress. Oke. Nah, di sini nanti ada dua LKPD. Yang pertama itu untuk masalah pertama. Jadi nanti di sini kalian itu eh, proyeknya itu berupa poster digital. Kalian dapat membuatnya lewat Canva. Untuk kelompok pertama itu dari laki-laki. Jadi nanti ada beberapa bagian di LKPD-nya, jadi diikuti saja apa, alur atau langkah-langkahnya. Dan yang kedua itu untuk kelompok yang perempuan. Jadi itu masalah kedua. Untuk diskusinya mungkin saya kasih waktu 5 menit. Jadi nanti kalian setelah waktu 5 menit itu kalian bisa presentasi langsung antara LKPD dengan presentasinya yang ya, paling menarik dan bagus itu nanti akan dapat reward. Oke, uh, untuk diskusinya dapat dimulai dari sekarang.
langsung aja. Daripada Iya, Bu. menunggu lama, ini bukan sama dengan tatap muka. Harusnya tadi nggak usah tunggu lama, langsung kunci jawabannya yang LKPD Oke. itu kamu Oh, serahkan ke sudah, Bu, teman-teman. sudah. Jadi waktu 1-2 menit, ya Iya. udah langsung, nggak usah lama-lama. Oke, mungkin dari kelompok satu dari perwakilan mungkin Kavi dapat presentasi. Baiklah, mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baiklah. Ini kan topiknya tentang apa? Banyaknya susunan perwakilan untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Dan di sini itu kami mengajukan nama kami sendiri. Ada Uval, Randy, Engel, Kavi, dan Daniel. Total dari kandidatnya ada 5 anak. Untuk pertanyaan pertama, berapakah siswa yang menjadi kandidat? Itu ada 5 anak dan perwakilan matematika yang dipilih akan 2 anak. Nah, dari 5 anak tersebut, kalau diambil dua-dua akan menghasilkan menghasilkan beberapa kemungkinan seperti terpilihnya Aufal sama Randy, Aufal dan Enggal, Aufal dan Kavi, Aufal dan Daniel, Randy dan Enggal, Randy dan Kavi, Randy dan Daniel, Enggal dan Kavi, Enggal dan Daniel, Kavi dan Daniel. Nah, di sini itu tidak memperhatikan urutan karena setelah apa terpilihnya anggota yang eh, satu itu di awal itu kayak tidak mempengaruhi pilihan anggota selanjutnya. Selanjutnya itu dari hasil proyek tersebut dapat disimpulkan akan dipilih 2 kandidat dari 5 kandidat yang tersedia sehingga didapatkan 10 susunan perwakilan Olimpiade Matematika dengan model matematika P permutasi 5 2. Ya, sini dapat disimpulkan kombinasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan tidak memperhatikan urutan. Permutasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Terima kasih. Itu hasil pekerjaan dari kami. Oke, baik. Terima kasih, Kavi. Nah, untuk posternya gimana, Kavi? Poster.
mungkin dapat dipresentasikan poster yang telah dibuat. Sebentar saya ulang sesinya. Ini poster dari hasil apa? Hasil bikinan kami. Ya, Oke, terima kasih Kavi. Mungkin dari kelompok 2 apa ada tanggapan tentang kelompok 1? Ini Oke, mungkin itu bisa di zoom lagi nggak mau lihat yang gambarnya. Oke, sudah cukup. oke. Terima kasih atas presentasinya Kavi. Mungkin bisa dilanjut dari kelompok 2. Nah, perwakilan dari kelompok 2. Izin share screen. Oke, silakan. Eh, jadi untuk kelompok 2, untuk permasalahannya itu tentang pemilihan ketua OSIS. Jadi karena ada 5 sampai 6 kandidat, kita misalkan kandidat itu dengan nama kita, nama kelompok kita sendiri, yaitu ada Istianatun, Alivia, Ningrat, Iva, Serita, dan Rizkia. Kemudian untuk pertanyaan pertama, berapakah kandidat yang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Yaitu ada 6 anak. Berapa pengurus OSIS yang akan dipilih? Ya, seperti yang tadi ada 6, yaitu Istianatun, Ningrat, Felita, Alivia, Iva, dan Rizkia. Nah, untuk posisi dalam kepengurusan OSIS yang dibutuhkan itu ada 3. Yang pertama ketua, wakil ketua, dan bendahara. Nah, karena tadi ada 3, jadi kita bisa menyusunnya itu seperti ini, ya. Bisa Istianatun, Ifah, Ningrat, atau Ningrat, Ifah, Istianatun, dan seterusnya.
Untuk pertanyaan kelima itu, apakah susunan kepengurusan OSIS itu memperhatikan urutan? Iya, memperhatikan urutan. Jadi, akan dipilih 3 kandidat dari 6 kandidat yang tersedia sehingga didapatkan susunan kepengurusan OSIS. Dengan model matematikanya yaitu permutasi 6 unsur yang diambil 3 unsur. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kombinasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan tidak memperhatikan urutan. Sedangkan permutasi itu adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Nah, untuk poster yang telah kami buat itu ini. Seperti ini. Jadi sesuai permasalahan tadi, kita memisalkan nama anggota kami sendiri, yaitu ada 6. Nah, untuk pemilihannya seperti ini, gitu. Jadi, karena ada percobaan pertama, yaitu Stianatun Ivaningrat, tidak sama dengan percobaan kedua dan seterusnya, maka menyelesaikan permasalahan ini perlu memperhatikan urutan dan dapat disimpulkan dari 6 calon yang diambil, 3 menghasilkan 120 susunan. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2. Untuk kelompok 1, apakah ada tanggapan tentang pekerjaan kelompok 2? Sepertinya sudah cukup baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin dapat kita akhiri ya. Jadi, kombinasi itu adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi contohnya seperti tadi. Jadi misal kita diminta buat membuat susunan calon-calon yang akan dipilih untuk mewakili dalam Olimpiade. Nah, di situ kan diambil 2 perwakilan. Nah, itu tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau misal diambil Randy sama Aufal, itu sama aja kita ngambil Aufal sama Randy. Jadi sama aja. Misal jadi AB itu sama dengan BA. Terus yang kedua itu permutasi. Jadi permutasi itu adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Untuk contohnya seperti tadi. Jadi ada beberapa kandidat OSIS. Nah, kita diminta buat mencari atau membuat susunan tiga tempat. Nah, jadi susunan ketua, wakil, dan bendahara itu tidak sama dengan susunan bendahara, wakil, sama ketua. Jadi beda. Jadi, itu saja. Oke, untuk pengumuman kelompok terbaik itu dari kelompok berapa ya? Oke, dari kelompok 2. Untuk rewardnya itu berupa tepuk tangan. Oke, semuanya boleh tepuk tangan, ayo adik-adik. Untuk untuk materi selanjutnya itu mungkin kalian bisa mempersiapkan dengan mempelajari dimensi 3. Oke, saya cukupkan pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang saya lakukan. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak akan pernah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana? Berapa orang siapkan hari ini? Alivia? Untuk ngajar hari ini berapa orang yang disiapkan?
ini dua pertemuan yang belum diganti itu jadi satu nggih, Bu? Atau Bu? Oh, jangan hari ini. Ibu hari ini masih menguji setelah ini. Oh, Ujian, ada ujian. Sudah janjian hari apa? Pertemuan selanjutnya dilaksanakan online apa offline, Ibu? Bagaimana? Pertemuan selanjutnya dilaksanakan online minggu ini apa offline? Online masih. Oh, berarti minggu ini ya, Bu? Hah? Terserah. Kalian mau ini apa? Kalau minggu ini minggu ini hari Rabu ya. Iya, Bu. Terserah. Kamu pokoknya hari ini Ibu. Setelah ini ada ujian. Menguji ujian. Sampai jam berapa, Bu, untuk Kapan? Sampai jam berapa ya? Jam 3 kayaknya. Kalau besok Bu Janet kok bisa jam berapa nih, Bu? jam 1, Bu? Besok jam berapa dulu? Jam 1, Bu. Besok jam 1 Ibu Janet mengajar. Kamis kan? Iya, Bu. Ya. Setelah KWU Atau sore. Atau malam boleh. malam boleh. Oh, iya. Besok malam boleh. Iya, Bu. Hari Kamis kan besok. Kalau malam ini Ibu ada kegiatan. Kalau Oh, iya. Kamis enggak. Terserah. Iya. Baik, Bu. Malam apa? Jam 8 kah setelah itu boleh? Iya. Iya, Bu. Ya. Iya, Nanti di ini lagi. Baik, Bu. Oke, iya.